lapor LHKPN dan akses pengumuman LHKPN. Untuk lapor ini bagi yang wajib lapor. Kalau akses ini bisa semuanya melihat. Yang penting dia masuk ke link LHKPN, KPK Go ID, silahkan isi namanya ataupun nick. Nama saya misalnya. Nah, karena nama ini semuanya ada. Yang Hendra Bagianto, Bagianto, Bagianto. Nah, jadi ini pelaporan LHKPN itu bersifat publik. Tetapi kalau kita nyari dengan nick, nick kan unik. Hanya satu orang satu, misalnya kita ngisi dengan nick, maka ini yang muncul hanya yang pemilik nick itu. Nah, di sini kalau misalnya kita untuk 2024 ini sudah ada di sini tanggal lapor yang tahun 2023, artinya itu sudah diumumkan. Untuk 1 tahun pelaporan itu satu, tetapi bisa juga dua. Kayak ini misalnya saya, maaf, ini saya pelaporan tahun 2003 ada dua. Yang pertama ini awal menjabat, khusus awal menjabat. Yang berikutnya adalah laporan periodik. Nah, jadi mohon maaf, kenapa kita lakukan ini? Kita mengingatkan bahwa pelaporan LHKPN itu bersifat publik. Jadi lakukanlah yang terbaik. Jadi kalau misalnya ini kita download gini, itu bisa dilihat, bisa download ini hanya tahun yang berjalan. Tapi kalau kita mau bandingkan, kita bisa mendownload dua di perbandingan, misalnya 2023 di yang awal dibandingkan dengan yang sebelumnya. Nah, ini yang sekilas masalah announcement ya. Kita login, ketik nick, ini udah biasa. Terus kemudian password, kemudian kita tekan login. Jadi Bapak Ibu siapkan data yang akan Bapak Ibu isikan. Kalau yang sekarang, kalau kita melakukan pelaporan periodik, yang penting tidak kita kirim token. Ini kita masuk di sini biasa seperti biasanya. Nah, di sini kita setelah masuk gini, kita masuk isi LHKPN baru. Mohon izin ini Bapak Ibu idealnya praktik. Jadi ya cuma ya kalau misalnya belum sempat praktik ya silakan dilihat dulu lah. Dilihat dulu ya. Nanti apa namanya? Bapak Ibu itu bisa melakukan pelaporan periodik diawali dengan pelaporan khusus dulu. Tetapi yang perlu diingat adalah jangan mengirim token. Nah, ini kalau kita laporan periodik itu tahunnya karena ini masih 2024 itu hanya tahun pelaporan yang sebelumnya. Tetapi kalau kita mau pelaporan khusus, silahkan awal menjabat atau akhir menjabat atau calon penyelenggara negara. Nah, tinggal pilih. Tapi jangan dikirim token. Ya. Nanti waktu di bulan Januari, jenis pelaporan khususnya diganti dengan pelaporan periodik. Kalau untuk pelaporan periodik saat ini, karena ini masih tahun 2024, itu yang muncul hanya pelaporan periodik untuk tahun 2023. Kita isi awal menjabat saja ya. Untuk tanggal pelaporan ya bisa dipilih tanggal hari ini atau tanggal ya silakan tanggal sesuainya. Nah, pelaporan khusus awal menjabat, ingat nanti tahun depan diganti laporan periodik. Kemudian kita lanjut. Jadi dari sini kita sudah bisa mengguyur pekerjaan yang akan kita lakukan. Nah, untuk penerimaan dan pengeluaran ini kan karena belum nanti masih ada yang kita terima misalnya ya apa namanya mungkin mau panen atau apa
ataupun pengeluaran mau beli apa, mau beli untuk harta lainnya dalam kendaraan misalnya, ini bisa diinikan dulu, di apa namanya, diabaikan lah. Nah, kita bisa masuk ke harta. Kita udah mulai mencicil pekerjaan. Nah, di sini langkahnya kita bisa data yang sebelumnya kita bisa load Lagi seperti Jo. biasanya. Kita load semua data sebelumnya. Nah, ini setelah data berhasil diperbarui ya, berarti kita tahun 2024 ini kita udah mengeload data sebelumnya. Terus kemudian misalnya ini eh, data ini kan tahun dilihat data tahun sebelumnya. Di sini ada yang diedit. Kalau misalnya datanya mau apa namanya, mau direvaluasi, eh, nilainya mau kita sesuaikan. Misalnya data untuk harta yang ini akan kita lakukan revaluasi nilai tambah karena ini kita apa namanya, kita ubah. Di sini kalau misalnya yang di sini misalnya kita tambah apa namanya, kita tambah, maka kan kita ubah dulu nilai di sini, kita klik edit. Nah, ini kita udah mencicil suatu apa namanya, pelaporan untuk tahun depan. Nah, misalnya ini kita ubah jadi misalnya 60, kita klik simpan aja. Nah, tuh, kalau udah di sini apa namanya, kita ubah, di sini tombol tadi, tombol yang kayak rantai ini, maka akan hilang. Karena tombol rantai ini adalah tombol yang nilainya tetap. Kita klik penetapan ini, tetap. Kalau yang tombol atas itu untuk pelepasan. Kalau ini saya rasa Bapak Ibu sudah familiar, sudah tahu. Cuma saya praktek ini untuk mengetahui, untuk memberitahu bahwa untuk pelaporan tahun depan itu sudah bisa kita cicil sekarang. Untuk jenis pelaporan periodik, kita menggunakan pelaporan khusus, tetapi jangan dikirim token. Ya, ini nanti silahkan disesuaikan, yang semuanya ini bisa ini kan ya, bisa diubah. Dan nilai-nilai ini kalau Bapak Ibu misalnya, kalau saya kan seperti yang tadi kita meng-share ada pencatatan. Nah, mungkin dapat saya apa namanya, tunjukkanlah pencatatan, misalnya saya menggunakan di Excel ya. Nah, semacam ini misalnya. Oh, kita udah mempersiapkan datanya dulu. Oh, untuk nilai ini kita akan nilai yang sebelumnya, nilai sebelumnya kan tadi udah lihat, terus kemudian nilainya akan diubah ke sini. Ini kalau saya di ini saya siapkan untuk membantu pelaporan saya, jadi supaya mempercepat. Kalau yang ini yang dinilai tidak ada revaluasi, ini nilainya nol tetap berarti. Demikian juga untuk yang harta bergerak, ini bisa disiapkan. Jadi nanti kalau ada apa namanya, baik akan ada penyesuaian nilai depresiasi ataupun ada penambahan baru. Misalnya kita beli kendaraan baru, harta bergerak lainnya. Demikian juga bisa yang untuk apa namanya, harta bergerak lainnya, yaitu kalau harta bergerak lainnya kan ada ada beberapa jenis, ada perhiasan, ada barang elektronik, ada perabot rumah tangga. Jadi kalau ini, kalau mungkin perhiasan biasanya revaluasi kalau misalnya harganya naik, tapi kalau misalnya perabotan
itu ya biasanya seringnya nilainya turun. Barang elektronik juga demikian. Juga misalnya tabungan, ya nanti di ini apa namanya, istilahnya, tapi kalau tabungan kan nanti kita pada akhir tahun. Mungkin kalau yang hutang bisa kita lihat, kalau udah hutang kan pembayarannya, kalau udah bayar angsuran bulan Desember, otomatis nilainya udah kita ketahui, udah kita apa namanya, bisa kita input sekarang gitulah. Nah, kita lanjutkan, coba kita ngedit yang berikutnya. Nah, mungkin ini saya rasa udah umum lah. Yang ini nanti alat transportasi, kalau misalnya mau tetap ya ditetapkan, kalau misalnya mau diubah ya idealnya kalau alat transportasi kan berkurang, cuma tinggal depresiasinya berapa. Nah, misalnya ini tadi yang pertama ini misalnya tadi 30 nilai terakhirnya itu misalnya kita depresiasi. Mohon maaf, saya nggak nganukan ini akuntansi, saya akuntansi praktis ya. Jadi tidak saya tidak menggunakan metode apa misalnya umur tahun, jam ini atau flat. Saya hanya ya kira-kira aja lah. Karena kan di pelaporan LHKPN ini eh, pelaporannya oleh mandiri dan tidak ada eh, tidak tidak di akuntansinya ya akuntansi mandiri lah. Nah, ini misalnya kita pelaporannya kita misalnya ini ya kita sesuaikan sendiri. Ya kalau Bapak Ibu menggunakan metode penyusutan ya silakan, itu mungkin lebih baik. Ini ya, udah tadi tanah udah contohnya ya satu-satu aja ya, bangunan, kemudian harta bergerak lainnya kalau misalnya ada yang disesuaikan. Nah, ini silahkan. Kemudian, nah surat berharga, kalau yang punya surat berharga ya, kalau udah punya surat berharga ini kelihatannya ya nggak usah, eh, udah lebih advance lah. Jadi kalau saya sendiri nggak punya surat berharga, jadi kalau yang bagian surat berharga mungkin saya rasa kalau yang udah punya ini udah bisa mengisi secara mandiri. Nah, kemudian yang kas setara kas ini ini ya apa namanya disesuaikan nilainya nanti pada tanggal 31 Desember. Ya, 31 Desember. Kalau misalnya ada yang punya dompet digital mau dimasukkan silahkan. Kalau Bapak Ibu mau lebih baik mungkin ya silahkan bisa diisikan. Untuk kas setara kas. Kemudian harta lainnya ya silahkan kalau misalnya, nah ini harta lainnya antara lain rupanya ada tipe-tipenya. Nah ini. Nah ini boleh silakan tambah ataupun bisa diedit atau ditetapkan. Kalau misalnya Bapak Ibu punya piutang yang belum dibayarkan, ya silahkan ditetapkan. Tapi kalau misalnya, oh udah ini, nah ini misalnya tahun ini misalnya, terus kemudian nilainya apa namanya 500.000 ya silahkan disesuaikan. Ini kan jenis harta lainnya ini ada yang ini macam-macam ini. Ya, mungkin salah satunya tentunya piutang sebagai contoh lah. Kemudian masalah hutang, ya tadi saya sampaikan bahwa hutang bisa udah bisa kita lihat lah kalau udah pada bulan Desember. Misalnya di sini hutang ya hutang ya ini dihubungin banknya atau bisa juga lewat
ini. Nah, ini nilai saldo hutang. Misalnya segini. Ini sudah udah banknya udah menghubungi saya. Oh enggak, saya lewat aplikasi aja. Nah, nah jadi ini. Nah, dengan udah mengisi harta ini kan yang pada bulan Desember udah mengurangi pekerjaan kita. Karena kan kalau yang harta ini yang mungkin yang banyak adalah di tanah bangunan. Kalau bagi Bapak Ibu ada mungkin ini banyak, ya silahkan. Mungkin kalau udah di sini selesai, ya udah agak ringan di tahun berikutnya. Nah, mungkin untuk yang lainnya ini akan kita lanjutkan nanti udah pada tanggal 2 kita juga akan melakukan Zoom meeting bagi yang ini. Ya ini kegiatan ini dalam rangka antara lain yang pokok adalah mengingatkan bahwa pelaporan LHKPN itu bersifat publik. Jadi apa yang kita laporkan itu bisa dilihat oleh siapapun melalui announcement. Nah, kalau yang mungkin kalau yang bagi wajib LHKPN baru kadang-kadang ada yang tidak ini belum sudah mengisi tapi apa namanya tidak diteruskan itu maksudnya nanti di review harta. Nah ini kalau kita udah nanti progresnya kan seperti biasalah udah ada di bar ini. Demikian penerimaan pengeluaran. Mungkin itu saja. Ini sudah hari Jumat, mungkin setengah 11. Tapi sebelum saya tutup, mungkin kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu terkait L- terkait persiapan pengisian LHKPN ini, silahkan silahkan disampaikan baik melalui raise hand atau ada Mbak Nur yang di chat ada yang tanya. Oh iya, silakan coba dengan nanti kami coba lihat dulu yang di chat kalau mungkin di sana ada pertanyaan-pertanyaan atau Bapak Ibu mau langsung bertanya silahkan. Di sini judulnya adalah penampungan permasalahan ya. Jadi saya nggak mungkin ya tahu semuanya. Nanti kalau misalnya ada yang pertanyaan Bapak Ibu saya ada kesulitan, nanti akan kami sampaikan. Jadi kita saat ini trik untuk melakukan menyicil pekerjaan pelaporan periodik tahun 2024 yang akan kita lakukan pada tahun 2025 melalui pelaporan khusus dulu. Jadi kalau pelaporan khusus kita bisa yang di harta ini kita apa namanya? Kita bisa edit dulu. Ya. Kita bisa lakukan pengeditan. Nah, silakan kalau yang ada pertanyaan, silakan. Jadi Bapak Ibu yang akan menanyakan terkait ini trik aja ya, pengisian pelaporan periodik pada tahun 2024 yang akan kita lakukan di tahun 2025 diawali dengan pelaporan khusus. Ah, baik itu nanti awal menjabat ataupun akhir menjabat. Tetapi tidak kita kirim token. Nanti waktu pas tahun 2025, misalnya di tanggal 1 atau tanggal 2, silakan diselesaikan. Karena kan kalau yang sekarang TPP bulan 11, TPP bulan 12-nya kan belum diterima. Jadi belum di ini, belum kita hitung.
Nah, untuk Bapak Ibu yang mau menggunakan ini ya bisa ya disesuaikan lah. Sebenarnya kan nilainya nanti ada dinilai kas tarakas itu yang berbeda. Kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan. Untuk yang paling pokok mungkin yang di ini ya diperhatikan untuk pelaporan terkait dengan yang dievaluasi. Jika misalnya ada yang salah, untuk tolong diperbaiki. Karena kan berdasarkan evaluasi yang dilakukan itu antara lain semacam ini. Kalau ini eh, punya Bapak Ibu, tolong diperbaiki ataupun ya dilihatlah yang ini. Misalnya tanah dan bangunan, terus kemudian misalnya masalah oh yang dicantumkan bukan luas, kemudian yang ganda, kemudian yang harta bergerak lainnya nilainya nol, kemudian kas secara kas yang bulat, ini kan ini totalnya ini. Ini adalah gabungan dari yang waktu pas pengisian kita di nilai kas dan nilai tabungan. Demikian hutang, kalau nilainya bulat. Nah, yang hutang ini kan kalau kita bisa sesuaikan, udah bisa kita kerjakan sekarang. Kalau misalnya kita guyur kerjaannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini tidak ada pertanyaan. Atau sudah jelas atau bagaimana nih? Jadi intinya pelaporan periodik tahun 2024 yang akan kita lakukan pada tahun 2025 itu bisa kita mulai guyur, kita mulai cicil pada pada bulan Desember ini pada harta yang nilainya telah dapat kita tetapkan. Nah, nanti dengan pelaporan kita siasati dengan pelaporan khusus baik awal menjabat atau akhir menjabat tidak mengapa, tapi kemudian pada tahun 2025 itu diganti. Jadi pelaporan periodik. Setelah kita yang lain kita isi, baik penerimaan, pengeluaran, kemudian kalau sudah dilihat dianggap tepat dengan memperhatikan review laporan pada bagian yang terakhir sebelum kirim token itu, kalau sudah tepat proses kirim LHKPN dikirim dengan mengisi penetapannya oleh token. Nanti kita akan bertemu kembali tanggal 2 Januari lewat Zoom juga. Yang pokok pada tanggal 31 Desember silahkan nilai yang di rekeningnya dilihat, ditulis sesuai itu. Jadi nanti kas tarakas ya idealnya jangan bulat lah. Karena kalau udah di bank kan nggak kemungkinan besarnya nilainya eh, nilainya nggak ada yang bulat. Coba tidak kita lihat LHKPN-nya Pak Jokowi tadi juga kan nggak bulat gitu. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Astagfirullahaladzim. Saya mohon ampun. Mohon maaf kepada Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat persiapan menunaikan ibadah sholat Jumat bagi yang Waalaikumsalam menjalankan. warahmatullahi wabarakatuh. Amin.